Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rahmatullah Salatu di channel YouTube aku Saskia Rahmatullah dari episode Maya dari 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai pengenalan dari Hari Pertelevisi Nasional. Nah, karena ini sekarang udah hari Kamis tanggal 4 Agustus, jadi dalam Hari Pertelevisi Nasional itu akan digelar dalam waktu 20 hari lagi. Nah, kalian sebagai peserta kita membahas yang dari episode TV program event sama yang urutan jadwal konser Pertelevisi Nasional yang masa-masa. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit biografi mengenai Hari Pertelevisi Nasional. Karena terlalu panjang, jadi saya bacanya singkat-singkatnya aja ya. Hari Pertelevisi Nasional adalah hari di mana TVRI mulai berdiri, mulai pertama kali mengudara pada saat Asian Games 1992. Dan kalian yang harus kalian tahu, selama 17 tahun ini Indonesia melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap yakin akan televisi ini, namun menunjukkan konsep tersebut. Nah, pada saat tahun 1962 sampai 89, masyarakat Indonesia saat itu masih tetap menonton satu-satunya televisi swasta pemerintah, yaitu TVRI. Stasiun televisi swasta pertama Indonesia pertama kali mengudara adalah SCTI. Itu dikelola oleh MNC Group ya. Dulunya kan di Bantara Citra, satu media penyiaran dengan SCTV. Kemudian di tahun 1990 berdirilah SCTV. Seperti kalian kita ketahui bersama bahwa SCTV dan SCTV adalah dua stasiun TV swasta tertua yang memiliki peran yang dulunya merupakan satu media penyiaran, yaitu di Bantara Citra. Namun di tahun 1996 ya, SCTI dan SCTV akhirnya memutuskan untuk berpisah media penyiaran. Sebut saja di SCTI sudah menjadi bagian dari MNC Group, yaitu bersama dengan stasiun televisi lainnya seperti MNC TV yang berdiri tanggal 23 Januari 1990 yang awal bersama TVRI yang sekarang tuh menjadi MNC TV sejak bulan Oktober 2010 tepat tanggal 20, dan CTV yaitu berdiri satu televisi yang berdiri tanggal 8 Oktober 2002 yang sekarang berganti nama menjadi TV. Kemudian sedangkan di SCTV itu juga resmi menjadi milik FT Group atau istilahnya dari SCM Group ya, bersama dengan Indosiar berdiri pada tanggal 1995 dan juga O Channel pada tanggal 2 Juni tahun 2004. Nah guys, jadi dari sejak tahun 2000-an ya, program televisi SCTV itu kan sama-sama tuh kan mengandalkan aktor senior dan masing-masing sebagai ikonik. Sebut saja namanya Nono Karno dan Asmara. Itu tahun 90. Dan pada saat ini artis Indonesia yang lain tahun 80-an itu kan masih tempat artis cilik, begitu juga tahun 90-an masih dekat sebagai artis cilik. Nah, dari perkembangan zaman sinetron itu ya, Hari Pertelevisi Nasional itu mulai menjadi tren, membuat sebuah tradisi baru dengan berupa acara konser. Kalau sebelumnya kan di tahun 2000-an itu kan masih belum berbeda cara dengan konser dan acara penghargaan. Salah satunya di SCTV itu kan masih mengadakan acara penghargaan itu kan setiap dari tahun 20 sampai sekarang 2022, tapi belum tahu ya, di saat momen Hari Pertelevisi Nasional. Namun sejak tahun 2010 sampai sekarang, tradisi Hari Pertelevisi Nasional tersebut akhirnya berubah menjadi konser musik ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Hari Pertelevisi Nasional itu menjadi salah satu bentuk tradisi dalam menyediakan momen Hari Pertelevisi Nasional. Seperti kalian di video-video sebelumnya ya, mulai dari semenjak itu, ini membuktikan bahwa SCTV itu sama-sama memperoleh rating yang sangat bersaing ketat, bukan hanya sekedar program sinetronnya saja, tapi juga bintang sinetron yang sudah melakukan perkembangan musik masa-masa yang juga menjadi bagian dari memproduksinya masing-masing, terutama sinetron. Sebut saja Entertainment, Cinemark, Screenplay Production, Mega Creative Films, MNC Pictures, Rapid Films, dan FPP Entertainment. Mungkin yang paling zaman sekarang ini yang masih utuh adalah MNC Pictures, Cinemark, Screenplay, juga Mega Creative Films ya. Nah, sedangkan bintang musisi tokoh-tokoh musik yang paling sering menjadi bagian dari konser Hari Pertelevisi Nasional itu dari tahun 2010 sampai sekarang tuh sebut saja ada Iwan Fals, Agnes Monica, ya Agnes Mola, terus ada Noah dan juga Dewa 19. Kenapa keempat saya menyebutkan empat? Karena sudah berkali-kali bilang, karena mereka itu paling dipercayakan oleh MNC Group dan SCM Group masing-masing untuk menjadi bagian membawakan kemeriahan Hari Pertelevisi Nasional tersebut. Nah, mungkin si barat seperti Indonesia, di baratnya negara Malaysia yang juga menggunakan Asri Nawawi sebagai presenter populer. Nah, di Indonesia juga ada terpopulernya seperti yang sebut namanya Andika Pratama, Raffi Ahmad, dan Nirmananta,
Nah, dan yang ketiga yang sebutkan tiga-tiga ini mungkin dikabarkan sebagai host terpaling sukses perkembangan sepanjang zaman ya. Karena biar setara dengan Haji Azil Nawawi dari Malaysia, karena biar bagaimanapun juga mereka adalah presenter negeri serumpun yang paling sukses. Mungkin kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan yang paling baru menang itu kan Raffi Ahmad dan Azil Nawawi, meskipun beda jauh tapi mereka sama-sama sukses. Nah, balik ke Hari Pertahanan Nasional. Hari Pertahanan Nasional yang terbaik ini bisa mencatat dari tahun 2013 dan dari tahun 2021 yang lalu, karena pada saat itu kedua konser tersebut digelarkan dalam proses di hari yang sama dengan bintang skuad barengan masing-masing, sehingga MNC Group dan SCM Group mendirikan dua skuad bintang seni negara yang bernama MNC Universe dan SM Universe. MNC Universe dan SM Universe ini juga sudah melahirkan banyak bintang-bintang besar ya, seperti Lega TV3 kan. Kalau kita lihat nonton video penasaran seni TV3 kan Abang Kasih melahirkan artis tempatan, tapi di Indonesia itu juga berlaku sama. MNC Group itu juga sering mengandalkan Vision First dan SCM itu video group, karena sama-sama berlaku sebagai masing-masing konten lokal masing-masing. Film layar lebar itu juga berdasarkan masing-masing, ada yang juga mengambilnya mengharuskan untuk tayang di stasiun televisi yang lain, itu juga sebaliknya. Karena kan seperti film akhir film kan, film Lindungan Ka'bah itu kan sebenarnya kan tayangnya di SCTI, cuman baru tahun ini di SCTV ini sudah, tapi OCP-nya masih tetap SCTI karena kan biar bagaimanapun juga kan SCTI itu sudah resmi berbesan ya. Sebejujurnya untuk soal bintang sinetronnya itu sinetron MNC itu masih kekal yang membentukkan syariat masing-masing. Jadi banyak yang mengkritik kenapa sih netizen itu banyak yang memperebutkan mana yang lebih sukses. Ya karena kan yang berdasarkan syariat ratingnya, karena kan sama-sama populer sama menang, dan salah satu pasangan dan juga merebutkan melahirkan pasangan fenomena sinetron terpopuler masing-masing, baik dari SCM Group maupun SCM sebut saja Dude Herlino Nastina Mirdad, Alendro Syarifinato Konstina, terus ada Reva Minata Sabilona, dan yang terbaru ini adalah Arya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka Amanda Manopo dan juga Hai Rangga Azam dan aku Verkan. Nah, yang disebutkan dua tadi ini sama-sama meraih berhasil kemenangan berulang dalam 1 tahun berturut-turut dan sebuah acara penghargaan yang sama, tapi mengikuti jejak dari aktor asal Malaysia seperti Ben Amir Saleha lewat PBBS 30 bukan Anugerah Bintang Hadiah ya, karena mereka itu cuma beda awarding. Nah, bagaimana nasib dengan persaingan direktur deputinya? Nah ini dari Hari Tanu Sudibjo dan Bana dan keluarga Tanu Sudibjo dan keluarga Ahmad itu juga sudah lama bukan berbeda sih, juga membuat kerjasama yang baik dalam menyukseskan konser masing-masing. Jadi keluarga Tanu Sudibjo itu yang diketuai oleh Hari Tanu Sudibjo sebagai chairman, sedangkan chairwoman dari SM Group itu kan sekarang adalah Harsy Ahmad ya. Sebenarnya kan Banadir Ahmad kan suaminya ya, karena sama-sama bersatu sebagai keluarga yang bos. Jadi mereka dianggap tuh Hari Tanu Sudibjo dan Harsy Ahmad tuh sudah dianggap seperti besanan sendiri ya dalam menyukseskan program tersebut. Nah, kebetulan banget jadi di momen Hari Pertahanan Nasional ini juga ditandai jika suatu saat nanti konser Hari Pertahanan Nasional sukses, akan segera membuat transformasi baru untuk perubahan era TV digital ya. Ya seperti kita ketahui tanggal 2 November 2022 itu kan era TV Indonesia mulai berubah sejak setelah 3 tahun di Malaysia kan sudah jadi TV digital. Nah, untuk Indonesia sendiri sudah mulai berlaku untuk semua dari Indonesia. Jadi mau tidak mau, kalian yang masih TV digital masih kurang bagus, atau kalian punya TV yang sudah berdigital, segera kalian beli top box yang murah untuk menyiarkan menggantikan dengan TV digital. Nah, bagi yang sudah TV digital, beli antena digital yang paling cocok dan menyiarkan semuanya untuk penonton nasional. Oke, video kali ini juga bisa manfaat, dan jangan jadikan juga Hari Pertahanan Nasional tersebut di tanggal 24 Agustus nanti bisa selesai dengan lancar. Jangan lupa sebiasa untuk follow sosial media aku, komen, dan juga subscribe channel aku di sini untuk beritahu apa pendapat kalian mengenai Hari Pertahanan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.